video kali ini kami akan membahas tentang hukum lingkungan. Tentang hukum lingkungan yang seberapa penting. Nah, pembangunan jalan terus, tapi jangan sampai alam jadi taruhannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aturan main dan alat pencegahannya. Terus saya akan membahas kalau aturannya dilanggar, apa hukumannya, apakah bisa dipenjara atau tidak. Oke, langsung saja saya mulai. Apa sih hukum lingkungan itu? Hukum lingkungan adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Tujuannya untuk melindungi lingkungan, mencegah pencemaran, memulihkan kerusakan, dan menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak ini bahkan sudah dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H. Artinya, hidup di lingkungan yang bersih dan sehat bukan sekedar harapan tetapi hak konstitusional kita semua. Hukum lingkungan terdiri atas 3 asas utama. Yang pertama, pencemar wajib bayar. Prinsipnya sederhana, siapa yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan, maka dialah yang wajib menanggung biaya pemulihan. Tanggung jawab ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Yang kedua, ada prinsip kehati-hatian. Jika para ahli saja masih ragu terhadap dampak suatu proyek, maka proyek tersebut wajib ditahan. Lebih baik mencegah dari awal daripada memperbaiki kerusakan yang sudah parah. Yang ketiga, asas partisipatif, di mana masyarakat berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Karena pihak yang paling merasakan dampaknya adalah warga sekitar. Bentuknya adalah konsultasi publik yang ada dalam proses AMDAL. Sebelum sebuah proyek berjalan, pemerintah memiliki 4 instrumen pencegahan berlapis. Lapisan pertama adalah KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini digunakan untuk menilai rencana besar pemerintah, seperti rencana tata ruang wilayah 20 tahun ke depan. KLHS memastikan kebijakan tidak salah arah sejak awal. Jika rencana tersebut turun ke level proyek, maka digunakan 3 instrumen. Yang pertama ada AMDAL, di mana AMDAL ini untuk proyek besar dan berisiko tinggi seperti tambang, bandara, dan pabrik besar. Kajiannya mendalam, mencakup dampak terhadap air, tanah, udara, bahkan hingga proses sosial ekonomi. Kedua ada UKL, UPL, di mana ini untuk proyek skala menengah seperti hotel, rumah sakit, dan SPBU. Dampaknya ada, tetapi tidak sebesar AMDAL, sehingga dokumennya lebih sederhana. Yang ketiga ada SPPL, di mana ini untuk usaha kecil seperti bengkel, laundry, dan warung makan. Cukup dengan membuat surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan. Contohnya, berjanji tidak membuang oli bekas ke selokan. Jadi, alurnya jelas. Kebijakan besar dicek dengan KLHS, lalu proyek turunannya dicek dengan AMDAL atau instrumen lainnya. Contohnya, biar tidak hanya teori. Ini contoh nyata di NTB. Pada tahun 2018 ada rencana tambang pasir besi seluas 500 hektar di pesisir selatan Lombok Tengah. Tepatnya di desa Selong Belanak, Sukadana, dan Merta. Proses AMDAL berjalan, kajian menunjukkan resiko besar. Abrasi pantai bisa mencapai 50 meter. Habitat penyu yang dilindungi terancam dan sumber air bersih warga terganggu. Dalam konsultasi publik, warga dan nelayan menolak keras karena khawatir mata pencaharian hilang. Hasilnya,
pemerintah Provinsi NTB menolak menerbitkan persetujuan lingkungan. Proyek miliaran rupiah itu gagal total. Kasus ini membuktikan dua hal. Pertama, AMDAL bukan hanya menjadi formalitas. Yang kedua, asas kehati-hatian dan partisipatif benar-benar bisa menghentikan proyek yang merusak. Ini contoh hukum lingkungan yang bekerja di lapangan. Instrumen di atas berfungsi mencegah kerusakan sebelum terjadi. Lalu, bagaimana jika pencegahan ini dilanggar? Apa saja sanksinya? Untuk menjawab itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita, yaitu kita membahas selanjutnya tentang jenis-jenis dari hukum lingkungan. Nah, sini kita akan ngambil dari hukum lingkungan yang pelanggaran di Indonesia. Pertama itu hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 macam. Itu yang pertama itu ada yang hukumnya bersifat administratif, kemudian ada yang bersifatnya perdata dan bentuknya pidana. Hukum ini mengatur pelestarian fungsi lingkungan melalui pencegahannya, penanggulangan dan pemulihan serta mencakup instrumen perizinan seperti AMDAL dan UKL dan UPL-nya. Berikut adalah penjabaran dari jenis-jenis hukum lingkungan tersebut. Yang pertama, berdasarkan jenis penegakan hukum undang-undang PPLH-nya atau pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Pertama itu yang dijelaskan tadi, ada hukum lingkungan administratif yang dimana fokus pada pencegahannya pencemaran melalui instrumen izin dari AMDAL-nya dan UKL UPL-nya dan pengawasan oleh pemerintah. Lalu kemudian ada hukum lingkungan perdata, yang dimana penyelesaian sengketa lingkungan termasuk ganti rugi dan tindakan pemulihan akibat kerusakan lingkungan, dan hukum lingkungan pidananya seperti berupa sanksi, denda atau penjara bagi yang melanggar dari hukum aturan-aturan. Lalu kemudian yang kedua itu berdasarkan orientasi menurut, dan ini saya ngambil dari referensi menurut dari pendapat Puro. Beliau berpendapat bahwa hukum lingkungan itu dibagi menjadi 2 macam. Pertama itu ada hukum lingkungan klasik yang dimana berorientasi pada penggunaan sumber daya alam demi kepentingan manusia, yang bentuknya autoprosentris dan berfokus pada pendekatan kapitalis. Lalu kemudian yang kedua itu hukum lingkungan yang bersifatnya modern, yang dimana hukum lingkungan ini berorientasi pada lingkungan ekosistem atau ekosentris dan keberlanjutan dari lingkungan hidup itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga itu ada jenisnya berdasarkan instrumen pencegahan perizinan, dari bentuknya dari AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, studi kelayakan usaha. Kemudian yang ketiga itu dari instrumen pencegahan AMDAL-nya atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini bentuknya itu instrumen dari pencegahan dari AMDAL itu sendiri, di mana mereka menganalisis dulu dari mengenai apa dampak-dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan kerusakan lingkungan itu sendiri. Di mana studi kelayakan untuk usaha kegiatan berdampak besar dan penting, di mana UKL atau UPL dan UPL atau kepanjangannya itu upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan dengan dampak tidak terlalu signifikan. Pengelolaan dari untuk menjaga lingkungan itu terus optimal atau tetap terjaga dari lingkungan itu sendiri sehingga tidak mengalami kerusakan, dan memberikan denda atau efek jerah kepada pelaku pengerusakan lingkungan agar tidak melakukan hal itu berulang kali. Mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.